Podcast episode yang ke-17. Dan untuk kali ini kita akan ngobrol bersama Critical Death. Dan ini merupakan kali pertama untuk Kaum Kera Podcast untuk mewawancara band. Karena kebetulan memang nanti yang biasanya kan saya sama Kesit itu juga dia vokalisnya AK47 sebelumnya, dan saat ini dia berhalangan untuk datang. Dan tadi sempat ngobrol sama Bung Farid. Sekarang ngobrol sedikit untuk membuka. Apa kabar Bung Karib di sana? Sehat, alhamdulillah nih. Abis Lebaran, badan kayak lagi abis riset masuk bengkel nih, mantep nih udah. Tapi biasa lagi dititipin anak-anak, ibunya lagi halan-halan. Oh gitu ya. Ya, ini merupakan hari yang menyenangkan sepertinya, hari Sabtu sambil bersama anak. Ya, tadi sempat ngobrol nih sama Farid, karena tadi sempat menyinggung bahwa awal kemunculannya Critical Death, terus kemudian bertemu dengan Karib gitu, sehingga kalian pun akhirnya tidak bisa terpisah dari scene Jakarta Punks juga ya, karena setelah beberapa karena pada saat itu juga Critical Death juga merupakan salah satu band grindcore satu-satunya di One Seal One Prod yang pertama kan. Dan dari situlah kami pun ya, saya waktu itu masih SMA, jadi masih mendengarkan melalui kaset dari situ, dan kemudian berlanjut ke Five Survive and Existence ini yang tahun 99. Tadi sedikit sudah diceritakan oleh Farid gitu. Bisa ceritain untuk bagi Karib sendiri tentang album ini saat pengerjaannya? Silakan. Oh iya, wah jadi itu emang kita banyak cerita yang behind stories yang menarik. Jadi gue sama Farid itu kita geng dia di SMP sama geng gue di SMP kita pukul-pukulan. Karena kita waktu itu anak SMP kelas 2, kita mau rebutan siapa yang akan megang jadi pentolan kelas SMP kelas 3 gitu. Akhirnya kita pukul-pukulan ya. Gue tuh salah satu orang yang dikeroyok sama dia lah, di lingkarin gitu ya. Jadi pengen colong-colong belakang lah gitu kan. Nah, habis dari situ besokannya temennya Farid ini salah satu pentolan anak siang, gue samperin di belakang tuh, di di kantin, dikira mau lanjutin ribut gitu. Nah akhirnya tapi terus gue bilang enggak deh, gue daripada kita ribut pukul-pukulan mendingan kita gabung bareng ribut sama orang tua aja. Jadi sentimen nasionalisme sekolah aja kita bangun gitu. Nah tapi itu jadi kecenderungan ya, jadi kecenderungan Critical Death nggak seneng di skena tuh, nggak mau masuk kelompok manapun, tapi kita pengennya sebenarnya ngerangkul semuanya gitu. Nah dari situ sebenarnya banyak project di skena Jakarta juga, misalnya kayak Still One Still Proud sampai Jakarta Bersatu, sebenarnya kecenderungan ngerangkul orang banyak itu tuh jadi sangat penting gitu ya. Jadi kita ada di proses-proses skena di sekitar 97 sampai 2000. Nah waktu itu sebenarnya kita ada lompatan. Sebenarnya sebelum Still One Still Proud ada satu kompilasi lagi, karena itu namanya kompilasi yang dibuat sama anak-anak lokos, hardcore lokos. Itu Still One Still Proud itu yang sebenarnya pertama kali kita keluar gitu. Kita ngebawain Post War dulu di kompilasi itu. Itu kompilasi 97 kayaknya. Kayaknya sebelum, feelingku kayaknya keseingatku sebelum Bandung Burnings keluar. Gitu. Jadi kalau di hardcore punknya itu sebenarnya udah ada yang Walk Together. Nah waktu itu kita emang band paling muda gitu. Kita waktu itu masih SMP atau satu SMA lah gitu. Dari situ terus drummer kita waktu itu bilang nggak sanggup, karena waktu itu harus ujian nasional ya Sope. Harus ujian nasional dari SMP ke SMA ya. Nah gue emang nggak pernah belajar ya kita. Jadi Farid juga, lo gimana tuh? Ya udah kita bilang kita mau besok manggung atau mau belajar untuk ujian nasional. Kita pilih manggung. Iya gue pilih manggung. Basis kita sama drummer kita bilang nggak, gue mau ujian. Takut biasalah kita takut dimarahin orang tua. Kalau gue bilang ya nggak apa-apa lah, santai aja, enakan ngeband kan waktu itu. Ya udah akhirnya kita nggak ujian nasional gitu. Akibatnya gue juga polanya agak berantakan. Nah di situ, tapi habis itu ya udah kita nyari-nyari nih, kebetulan si Farid itu nongkrong di rumahnya di Pasar Blok A. Di Pasar Blok A tempatnya anak metal. Ya ada
siapa aja deh selain sadistis, Beneukai siapa? Aduh, gue juga lupa tuh nama Oh, Ada drummer ya. Jadi kita lihat Gebes juga dulu di Sadistis juga ya. ketemunya di situ. Kita akhirnya nyari drummer nih. Kita nyari drummer. Kebetulan basis kita yang lama sama si Farid ini anak metal. Nah kebetulan juga anak metal ini kan kalau di sama anak punk, kalau di Blok M, anak-anak yang kumpul bawah metalnya ini anak-anak baru metal, anak baru punk itu kalau ketemu tuh pasti pukul-pukulan juga di jalanan gitu. Kalau masuk Blok M tuh kita harus ready gitu. Apalagi kalau mohawk gitu. Itu tahun berapa Ya, itu? jadi mereka pasti kayak gitu. Nah, itu tahun 90-an. 90-an ya. Tahun 90-an. Nah, 90, 97 gitu ya. Tapi memang beda nih kalau anak-anak lokos itu nongkrongnya justru sama anak metal. Ini jadi kalau yang senior, tapi kalau yang masih kita bilang sekarang punk kentrung sama metal kentrung itu kalau ketemu pasti ribut. Karena ini sentimen SMP tawuran, SMA tawuran tuh masih kental di kita. Nah, ya udah dari situ kita ketemu Gebes diajakin kok kita juga bingung nih kok anak metal brutal death mau mainin grindcore gitu ya. Nah di situ itu sebenarnya yang menarik kita waktu itu bawain Destroy, band Nevelic Havoc yang satu lagi tuh. Jadi kita tuh pecandu Destroy sama pecandu Quarter Tin. Memang waktu itu eranya mulai ada split nih. Jadi ini Krusty itu akarnya dari hardcore punknya Minneapolis sama waktu itu teman-teman lokos itu udah order Distortion Records, Wolfpack dan segala macam. Nah ini cikal bakalnya nih. Jadi Wolfpack ini nanti larinya ke Malang. Malang tuh kita ada apa Zainal ya, Zainal. Nah itu banyak ngambil CD-CD-nya tuh dari teman-teman lokos gitu. Jadi Distortion Record sama Minneapolis ini nih kita ngambil jalur Amerika gitu. Kita ambil jalur Amerika. Kita senang Quarter Tin, terus kita kompilasi Start Riot. Nah, yang Scandinavian juga berkembang gitu. Tapi Critical Death lebih ngambil yang dia lebih keras the beat ya, yang Scandinavian ini gitu. Kalau kita lebih ke grind dasarnya. Itu sih dari situ. Dari Gebes. Terus ya udah mulai dari Gebes itu ya udah kita akhirnya jadi ke situ. Dari situ terus masuk Still One Still Proud karena gue waktu itu yang ngedirin movement bareng sama Ios. Yes. Jadi kalau ngeliat Still One Still Proud yang dicetak pertama itu alamatnya alamat rumah gue gitu. Jadi Still One Still Proud pertama ayo kita bikin movement records bareng sama Ios, berkembang terus gue nggak lama dari situ ya sekitar tahunan keluar dari movements. Akhirnya kita terus ya mulai bikinin album itu sih. Kalau dari segi aliran influence musiknya apa itu tanya Dede tuh. Kayaknya isinya metal semua tuh, violent. Itu senang banget violent. Ini metal semua referensi dia. Cuman memang itu yang agak berat di critical karena kita nggak punya. Jadi kita suka diledekin kita tuh sebenarnya scene-nya apa sih? Di anak pang tuh dengkot pang Jakarta bilang lu tuh bukan anak pang, kenapa ya? Karena lu nongkrongnya bukan di pang ya. Kita emang tongkrongannya hardcore gitu, tapi mainin musiknya kalau manggung di pang, tapi gitaris sama drummernya bikin lagunya sebenarnya influence-nya dari metal. Itu gimana Sob? Gue nggak tahu tuh Sob. Itu kalau tanya Pak. Gue sempat ngobrol bilang juga sama ke Gandra, influence musik gue tuh memang kebanyakan dari death metal. Bahkan gue dengernya grindcore dulu kan. Untuk yang Fight Survive Existence justru kita lagi sering-seringnya dengerin Quarter Tin, Destroy. Gue metalnya tuh dengerinnya Malevolent Creation gitu, Violence, terus ada Ball Thrower kayak gitu-gitu. Makanya materinya mungkin ya kalau dulu dibilang nggak ada yang seperti itu ya bisa jadi gitu, karena kita memang dari materi-materinya yang gue dengerin belum kebanyakan orang kedengerin juga kali ya. Sebenarnya yang dengerin anak Brutal Death. Ya. Anak nggak belum dengerin, masalahnya itu anak nggak dengerin. Tadi Jadi kayak nggak. itu kenapa? Silakan. Iya, kalau itu kan si Farid, kalau Gebes kan orientasinya pasti Cryptopsy sama satu lagi apa Sob? Dying Fetus. Waduh, kita dibabatin terus. Ya tadi kan disebutkan juga bahwa tadi Bung Karib bilang kalau
Salah satunya itu Code 13 dan Destroy. Kebetulan Code 13 tadi juga saya kasih tahu Farid kalau mereka baru 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu mereka main di sini. Dan kebetulan memang Code 13 sedang mau mulai tour lagi dan Iya, apalagi ini mungkin ya Evoke records-nya juga mungkin juga mulai berjalan lagi sehingga senang juga bisa menonton band tersebut karena Code 13 juga salah satu band yang sering saya dengerin pada saat itu sehingga akhirnya seperti yang mungkin sudah diceritakan oleh Karib dan Farid gitu ketika bahwa Critical Death ini menjadi uh, bahkan menjadi melting pot untuk para metalhead dan juga grindcore dan juga punk gitu. Dan ini pun juga akhirnya hampir sama terjadi di Semarang gitu bahwa kayak dulu Akama 7 ya kami juga berada kita tongkrongannya di skena hardcore punk gitu loh. Cuman kami juga akhirnya di antara itu kami bahkan kalau ada perseteruan kami mencoba untuk menjadi perantara di antaranya. Jadi mungkin hampir mirip apa ya yang terjadi karena menarik sekali ketika skena punk itu beririsan dengan grindcore begitu sebaliknya yang bahkan juga terjadi di kota-kota yang lain ya sehingga tanpa terasa bahwa skena ini mereka sudah saling bertautan sudah lama dan bahkan menjadi lebih lebih kaya dan variatif gitu loh dalam musik. Nah, ini tadi sudah sempat ngobrol soal album itu. Kemudian kan akhirnya setelah beberapa lama mungkin setelah itu sempat vakum dan kemudian apa setelah itu aktivitas kalian gitu selain merilis itu ya beberapa uh, uh, beberapa single yang kemarin 2021 dan kemudian tahun kemarin juga ya. Silakan mungkin bisa dijawab. gimana? Iya. Soalnya Farid itu kayak ini, Fire itu udah kayak pacar yang LDR, ditinggal mulu. Tapi setia Jadi, anjing ya. tapi setia gitu ya, gitu. Ya alhamdulillah. Itu soalnya pertemanannya kayak gitu. Jadi gua sama Bagus itu, ya kita dapat mencari nafkahnya di luar negeri ya. Gua kayak Bagus dia kemarin juga kena pandemi COVID gitu. Itu juga dia jadi bisa balik gitu. Jadi sebenarnya terakhir kali kita yang benar-benar main bareng itu solid itu waktu kita ngeluarin album kedua tuh, yang In Between Third Space itu. Nah, tapi problemnya In Between Third Space itu orang menafsirkan itu sebagai metalcore gitu, lebih pada metalcore dan yang lainnya. Padahal sebenarnya memang agak sulit karena kita harus nggak bisa menceritakan perjalanan batin kita kan. Jadi itu emang secara musisi mungkin karena juga ngalamin teman-teman yang lain ngalamin ada pergolakan dalam diri kita secara batin di antara grup dan yang lainnya yang ngebuat kita juga orientasi musiknya mungkin agak bergeser gitu. Jadi bagi mereka yang die hardnya Fight Survive Existence begitu pindah ke In Between Third Space itu agak kaget gitu dan mungkin ini ngeliat udah bukan punk karena kemasannya emang kita rubah gitu dari segi penampilan dan yang lainnya. Tapi itu memang perjalanan kejiwaan setiap personil dalam berkesenian gitu ya. Terus ya dari situ sempat mulai ya kita main, kadang-kadang kita suka main cuma bertiga. Jadi gue Farid sama Gavin aja main bertiga. Terus sekarang dulu juga sebenarnya kita 2010-2011 pakai Anom ya. Iya. Pakai Anom Straight Answer itu sebenarnya sebelum di Straight Answer sama kita juga gitu. Nah tapi terus ya gue harus kuliah dan yang lainnya. COVID sih sebenarnya ya gak tahu. Farid begitu gue balik gitu sama Bagus dia masih punya perasaan yang sama gitu. Jadi kita nggak pernah jadi mantan juga kayaknya gitu kan. jadi ya udah sih itu. Terus kita juga waktu itu kita juga ketemu sama anak-anak yang fresh gitu, anak-anak yang kayak Jepang gitu, kayak Encek dan yang lainnya di 14 yang mereka juga kasih inspirasi baru banget buat kita. Kan kita udah pergi lama tuh ya. Nah artinya karena kita gue dihitung sekitar 10 tahun dari 2010 sampai 2022 kemarin studi gitu ya, selama 9 tahun studi gitu ya kalau mau digabung. Jadi
Begitu balik, terus karena COVID, Farid masih punya, ya nggak tahu ya, kita mungkin Farid pernah ngeband juga, gue juga pernah ngeband, tapi kita nggak pernah bisa get along sama band kita yang lama gitu, apa nggak band kita yang kita coba baru gitu. Dari situ, ya, ya itu dia agak susah sih, karena Farid biasanya kalau proses musik, gue selalu ngomong, Rit, situasi kondisi masyarakat sekarang lagi kayak gini nih. Kayaknya gue butuh musik, kita butuh musik yang seperti ini nih. Terus Farid bilang, oh ya udah, dia yang terjemahin musiknya, makanya ada akumulasi, makanya ada bongkar. Itu muncul karena gue belum pernah nemuin gitaris yang bisa ngertiin hati gue gitu. Itu agak susah juga ngejelasin. Jadi gue menceritakan aja, gue membaca situasi politik saat ini seperti ini, situasi ekonomi kayak gini, kita masuk ke dalam era yang kayak gini, kira-kira gimana diterjemahinnya. Farid menerjemahkan akumulasi dan bongkar ke dalam komposisi gitu. Jadi itu kayak seperti itu sih, nak, dari segi gue. Dan yang menariknya, kita ada Jepang juga, dan juga satu lagi, kita senang banget kita ketemu Imam Smartest Bomb. Kenapa? Karena Imam Smartest Bomb itu menurut kita dari sekitar 20 tahun selama 20 tahun kita ngeband, 25 tahun yang ngeband, jarang ada orang di luar kritikal yang bisa ngertiin kritikal dari segi menginterpretasikan karya seni kita gitu. Imam kita kasih kebebasan untuk buat karya seni, makanya kalau kita lihat video klipnya Critical Death, itu Critical Death banget, tapi Imam bisa bawa, Imam kita anggap jadi anggota band kita juga, karena tapi dalam sisi misalnya visual videografernya gitu, karena dia bisa menerjemahkan apa yang kita mau. Bongkar itu menurut gue itu visioner banget sih Imam, karena dia bisa lihat Mahkamah Konstitusi itu akan seperti apa, kita lihat setelah itu gitu. Jadi membaca Critical Death harus sejauh itu, dan Imam menurut gue itu gokil banget gitu. Kita nggak nyangka loh, waktu itu Imam yang bilang kita bikin di MK. Kita tahu habis itu MK udah seperti apa sekarang. Jadi kita mungkin punya resiko banyak, kita nggak banyak penggemarnya gitu. Tapi bagi kita sih proses kreatif kesenian itu yang kita cari gitu. Jadi interpretasi Imam gitu dalam mengemas video klip dan yang lainnya, menurut gue itu kita anggapnya itu juga bagian dari Critical Death, kolektif Critical Death juga, karena keseniannya jadi lebih panjang. Dari gue itu, Sok, lu gimana Sok musiknya? Iya, untuk yang video klip bongkar juga kita menyayangkan ya, pihak YouTube belum 24 jam waktu itu karena udah take down video klip kita. Kita juga gak enak juga sama Smartest karena akun Smartestnya yang di take down sama YouTube dan gak ada penjelasan apapun gitu, bahkan gak ada notifikasi by email segala macam oleh YouTube gitu. Dari sini kita juga minta maaf sama Smartest Bomb Record deh. Kemudian mengenai musik, iya kita setelah pandemi itu kan karir bagus mulai balik lagi ke Jakarta gitu. Sebenarnya kemarin ketika mereka balik ada kesulitan untuk menemukan pengganti Gebes, karena waktu mereka balik kita sempat panggil Gebes untuk coba reunion gitu, coba bikin lagi, kita nyalain lagi mesinnya, tapi Gebes di situ minta izin untuk dia mau urus keluarga dulu lah, karena kita juga memahami kondisi Gebes gitu. Coba kita cari pengganti Gebes nih, beberapa kali udah coba cuman nggak ada yang cocok. Akhirnya ada Beng Beng, waktu itu Beng Beng senior kita di Lokos rekomend satu drummer nih namanya Jepang, dan kita utang budi banget sama Jepang karena dia berhasil unlock lagi nih, nge-crack lagi nih mesin Critical Death yang udah lama mati, dan lumayan canggih gitu nih anak. Kita baru pertama kali latihan dia udah langsung bisa 5 lagu gitu. Wah, nih orang keren gitu, ini orang keren. Terus kita coba bikin lagu bareng gitu, dan akhirnya jadilah si Bongkar dan Akumulasi ya. Dan sebenarnya ada satu single lagi nih yang kita mau rilis terkait pandemi, tapi tertunda ya, Rip ya. Iya, ini sebenarnya tadinya mau jadi nama album. Tadinya rilisnya pengen 2022 karena kita udah setting nih, ini nama albumnya udah ini gitu. Terus tiba-tiba
Pak D mengumumkan tema 2023. Jadi kita mengikuti berita politik. Temanya apa nih? 2023 katanya, oh tahun ke-8. Oke, berarti tema yang kemarin nggak bisa jadi judul album, jadi kita rubah jadi single aja gitu. Single yang jadi bagian utama, tapi nama albumnya juga akan kita ikutin. Jadi kita emang sebenarnya kritikal selalu pantau apa yang terjadi secara lokal, nasional, global, dan itu menjadi tema kita gitu. Karena kita ngelihat ruang untuk kita menyatakan pandangan politik kita, statement kita itu sebenarnya ruang yang paling baik adalah sebenarnya di saat kita bermusik gitu ya. Kira-kira kayak gitu sih. Mudah-mudahan Juni juga kita akan 26 tahun ya. Kalau misalnya hitungan pertama kita bikin 26 tahun, terus ya udah sih kita coba berusaha untuk bisa ngeluarin album tahun 2023. Karena mungkin kayaknya ntar 2024 juga akan beda lagi gitu. Kita nggak tahu akan terjadi apa gitu, tapi kita lihat aja perkembangannya. Tapi kalau bisa sih kita udah ada satu materi yang udah direkam itu yang pengen kita rilis, sama satu lagi ada udah jadi tinggal take juga gitu. Kayak gitu karena mungkin pas kalian kan ini tahun depan merupakan tahun politik juga, mungkin akan dapat banyak inspirasi. Apalagi barangkali ya tadi seperti tadi disebutkan oleh Karib dan Farid gitu juga, bahwa memang ada ketika hingar-bingar politik yang ada di Indonesia sekarang itu memang udah cukup pada era di mana netizen bersatu tak bisa dikalahkan. Nah, ini sekarang kan banyak institusi pemerintah juga udah mulai mulai dari Polri, kemudian Menteri Keuangan, terus perpajakan, terus bea cukai, ini kemarin lapas, dan sekarang yang kemarin barusan ini Lampung Tengah gitu soal jalanan itu. Sehingga semacam sekarang itu para netizen atau mungkin kita itu ada sedikit cara baru, atau mungkin mengetahui bahwa ini ada suatu cara baru untuk bagaimana mengkritisi sesuatu. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Karib bahwa kita perlu ada sesuatu yang ingin mungkin untuk disampaikan, terutama dengan kondisi saat ini. Memang ada saatnya kita speak your mind gitu, nggak perlu lagi kita takut gitu. Nah, kira-kira kalau dari kalian gitu, apakah dari melihat carut-marut yang ada di Indonesia saat ini itu kalian sebagai, terutama untuk Karib sebagai sosiolog ya, dan juga mungkin Farid selaku sebagai di dunia kreatif gitu, dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira bagaimana dengan tahun politik saat ini? Ya, Farid tuh yang ngerti soal itu ya, netizen segala macam, karena dia di bidang digital tuh. Gimana Sob? Kalau lihat fenomena yang terjadi saat ini kan seolah-olah tuh no viral no justice ya, which is true gitu. Gue sih malah menikmati fenomena ini ya. Jadi memang balik lagi power to the people nih, power to the people-nya by netizen gitu kan. Jadi lucu nih, kalau misalnya udah viral baru mereka kalang kabut gitu kan untuk menindaklanjuti hal ini. Gue justru menikmati, tetapi balik lagi nih, seolah-olah tuh pemerintah memang hanya melihat sebuah kasus itu berdasarkan viral or no viralnya sendiri, baru ditindaklanjuti sama mereka gitu. Kalau dari sisi bandnya mungkin creativity bisa speak up lebih tegas nanti di 2024 ya, apalagi lewat musik, lewat art. Gue rasa kedepannya akan seperti itu sih, Gara. Nah, kalau dari Karib, silakan. Iya, menarik banget gitu. Tapi kita mungkin Garna juga bisa semacam reflektif juga gitu ke AK47. Coba cek lagi deh lirik-lirik kita di tahun-tahun 98. Gue soalnya kan
mau nggak mau jadi ada, kemarin juga ada alternatif gitu, ada juga apa Wasted Rock juga gitu yang mengarsipkan gitu ya. Gue coba baca lirik-lirik gue lagi, itu ada salah satu lagunya Critical Death tuh Fight Survive Existence, itu judulnya When Nation Fail gitu ya. Terus begitu banyak lagu yang When Nation di Fall. When Nation Fall ya. Jadi waktu gue coba balik lagi ke lirik-lirik lama, kok ada siklus yang sama juga yang dihadapin dengan semacam detail yang berbeda gitu ya. Kok gitu ya? Kok relevan ya lirik-lirik yang sebelumnya itu sebenarnya agak cukup. Tapi bedanya dulu kita masih nulis itu waktu SMP dan SMA gitu. Yang sekarang kalau kita nulis kita jadi mikir dua kali. Kita jadi mikir dua kali konsekuensinya. Kalau dulu kita nulis ya kita nulis. Iya. Jadi kalau sekarang kita agak mikir gitu ya, mungkin ya kita misalnya kita bilang bongkar, yang dimaksud adalah bongkar tatanan pemikiran gitu kan maksudnya. Jadi ya kita nggak bisa ya banyak pertimbangan lah dalam menulis dan ini ya dan enaknya juga kan kalau grindcore kan kata-katanya nggak kedengeran ya, jadi itu juga penting gitu. Semakin nggak jelas semakin politis mungkin kali gitu. Itu sih. Tapi terus kita juga coba lihat misalnya waktu kita di album kedua kita itu sebenarnya banyak hal-hal yang kita waktu itu bilang ini mungkin bukan zamannya. Waktu kita rilis di 2008 itu mungkin belum zamannya. Mungkin itu belum zamannya. Ya itu jalan lagi. Itu jalan lagi. Iya sebentar ya nak. Iya sabar ya. Jadi misalnya kayak drama negara, orang banyak ngomongin oligarki belakangan ini, tapi kata-kata oligarki di drama negara udah masuk gitu. Jadi di tahun 2008 itu banyak hal-hal yang kita tulis, tapi baru mungkin relevannya baru sekarang. Mungkin kita waktu itu bilang juga, oh kayaknya sih ini In Between Space bukan buat era saat ini gitu. Itu mungkin baru, nggak tahu, mungkin kalau kita balik ke situ itu akan relevan lagi gitu. Kita sih sebenarnya nggak terlalu mempertimbangkan ini jadi tahun politik apa enggak gitu, karena politik itu menjadi penting seolah-olah karena tahun 2024 itu akan ada pemilihan umum atau apa. Menurut kita sih politik itu everyday life gitu ya. Jadi sehari-hari kayak misalnya gue sebagai masalah urusan dosen dan yang lain itu kan jadi masalah yang sangat penting banget. Kayaknya sih nggak akan ada lirik yang secara langsung ngomongin 2024 gitu. Tapi kita cuma bicara tentang apa yang kita bilang sebagai general tendency saja. Tendensi yang kemungkinan akan terjadi, kita coba bicarain aja. Sebenarnya sih yang single ketiga yang mau kita rilis ini kayaknya mudah-mudahan bisa menjawab banyak hal ya sampai. Ya, gue nggak tahu nih kita ada imam apa enggak nih, kita nggak tahu apakah kita udah bisa sebutin namanya atau belum itu. Kayaknya kita mesti ngomong sama Smartes dulu nih sama imam. Imam itu siapa? Nama siapa? Imam mungkin ada Smartes Bom. Oh, Smartes Bom, oke. Iya. Ya, drummer Dian kan. Jadi kita dalam hal ini cukup berterima kasih banget sih, karena untuk beberapa hal teknis yang kita nggak bisa handle dan kita memang nggak ahli di bidang itu banyak ditopang oleh Smartes gitu. Recommended banget lah untuk band-band yang ini menurutku Smartes dia punya personal touch gitu menurut gue tuh untuk. Jadi kalau lo lihat misalnya dia cara dia ngemas Septic Tank sama Critical tuh beda. Tapi ketemu karakternya gitu. Itu dia handle with care banget gitu dalam hal ini. Ya itu sih yang pasti kita, karena di tahun ini kalau jadi rilis kita akan sangat dipengaruhi oleh Ronggo Waskito. Oke. Itu. Karena ya kira-kira itu. Karena ini harus dibacanya ke sana gitu. Iya, terserah lah politik mau kayak gimana. Tapi kita akan masuk ke tahun ke-8. Ya. Atau mungkin kita sudah berada di tahun ke-8. Ya saya sempat ini ketika Ronggo Waskito lebih banyak membahas suatu kegelapan dalam sebuah era gitu, dan itu mungkin akan relate dengan apa yang terjadi di tahun politik ini ya.
saya tertarik ketika Karit ya ketika ada terminologi pangkademia gitu, bahwa ada beberapa kawan-kawan yang berada di skena akhirnya sebagai akademisi, dan Farid sendiri sebelumnya ini ya mengambil program doktor di State University di New York ya, dan kemudian sekarang sebagai dosen sosiologi di UIN Syarif. Dan kira-kira untuk Karib sendiri sebagai akademisi gitu, mungkin kalau di Indonesia mungkin ada beberapa yang mungkin akhirnya memberikan perspektif baru dalam subkultur ini, dalam grindcore atau dalam punk. Karena kita banyak kita ambil kan dari semuanya ini kan dari barat ya. Kita ada sesuatu yang mungkin kearifan-kearifan yang ada di Indonesia yang itu bisa menambah khasanah dari pemikiran atau ideologi punk sebagai ideologi. Silakan. Oh iya. Ini sebenarnya pertanyaannya menarik sih. Mungkin kalau dalam kaitannya sama itu ya. Jadi kalau kita misalnya nonton gue lupa dokumenter grindcore tuh apa? Slave to the grind. Sorry apa nggak? Slave to the grind. Ya, oke. Slave to the grind itu sebenarnya ada dua yang dalam waktu 2 tahun ini atau beberapa tahun terakhir ini ngerubah persepsi gue banyak di saat gue nonton Slave to the Grind sama hardcore American hardcore gitu ya. Mereka itu muncul di saat merespon ini yang perlu dicatat gitu. Jadi genre itu muncul merespon apa yang dibilang sebagai periode neoliberalisme, karena ada Margaret Thatcher sama Ronald Reagan. Ini clear jelas gitu. Misalnya kalau Repulsion itu di Amerika gitu kan, terus geng-geng itu muncul, grindcore itu di Detroit, itu karena mereka mengalami industri Detroit yang menurun. Karena Jepang masuk di situ sebagai industri Toyota dan yang lainnya. Dan itu ada Ronald Reagan. Jadi pemudanya melakukan protes. Protesnya mungkin beda dengan protes aktivis yang umumnya turun ke jalan. Nggak, protesnya mereka di ruang-ruang yang mereka bikin sendiri. Itu bentuk protes yang luar biasa. Di Inggris yang diprotes adalah Maggie gitu kan, exploited itu jelas banget. Jadi problemnya adalah kita mengerti politik itu sangat sempit, dipersempit dengan pengertian kaitannya sama pemilihan umum. Makanya begitu ada anak pang ikut pemilihan umum jadi kandidat rame gitu, karena mengerti politik sebatas menjadi kandidat. Politik itu luas banget, dia masuk kebijakan-kebijakan itu, termasuk kebijakan neoliberal itu udah dari tahun 80-an dan direspon. Bisa cek di YouTube misalnya si Covitol gitu. Si Covitol diwawancara. Si Covitol manggung, dia bilang gini. Di tahun 90-an kita dengar si Covitol kan. Dia bilang gini. Gue nggak setuju kenapa dia nulis Injustice System. Lagunya yang terkenal itu Injustice System. Dia bilang gue mempermasalahkan kenapa teman-teman gue harus pergi ke Middle East untuk ikut perang. Kenapa harus pergi ke negara-negara sana? Gue nggak tahu mereka akan balik apa enggak. Dan menurut gue itu kebijakan yang ngebuat gue kehilangan teman-teman baik gue gitu. Jadi artinya apa? Politik, lo mau suka nggak suka, lo bilang apolitis segala macam, ada konsekuensi dalam karya-karya lo. Dan di satu politik itu nggak hanya sebatas pemilihan umum. Sisi Covitol itu menarik. Nah, yang menarik lagi ada short videos yang dia ngomong gini, lu bayangin deh kalau misalnya semua anak muda bersatu untuk menentukan pilihan politiknya, tapi tanpa mengikuti kecenderungan politik yang udah ada. Semua anak muda aja gitu. Itu kelar. Makanya selalu setiap pemilu yang dipermasalahin adalah pemilih pemula misalnya gitu. Jadi sebenarnya sederhana lah, dari dulu tradisi kita atau kultur kita adalah kultur kepemudaan. Problemnya adalah kita ngerasa kita harus mengikuti yang udah senior, harus mengikuti yang udah mapan, padahal
as an entity, youth atau pemuda itu signifikan banget gitu. Nah menurut gue sih sebenarnya masalahnya adalah misalnya lo ngomongin tentang sejarah Indonesia, semua ditentuinnya sama pemuda gitu. 1928, 45 itu semua pemuda semua gitu. Jadi terserah sih lo mau bilang lo mau politis gitu. Kalau tapi konsekuensi itu terus berjalan gitu. Masalahnya adalah lo mau melihat ini sebagai suatu hal yang bagian dari hidup lo apa enggak. Dan menurut gue dengan misalnya contoh paling gampang ya, waktu pertama kita bikin Jakarta Bersatu, atau misalnya waktu itu ada acara Walk Together, itu dibikin berapa bulan sebelum pemilu, 97 loh pemilunya, gitu. Terus waktu 2001 kita bikin Jakarta Bersatu, volume pertama itu juga sama, ada satu aktivitas partai politik di daerah dekat kita bikin di Senayan gitu. Jadi kalau mau dibilang, iya. Kalau mau dibilang dikumpulin orang ya kita juga banyak gitu. Jadi politik tuh apa? Jadi gini, apa yang teman-teman lakuin di skena itu udah statement politik semua, tanpa harus engage ke politik yang formal, yang selama ini kita pahami sebagai politik. Enggak. Yang teman-teman kerjain dari tahun 80-an sampai sekarang itu adalah statement politik gitu. Kalau tahun 90-an itu ada kisah menarik, jadi menarik. Kan kayak ada satu partai yang misalnya berusaha untuk mendekati SIN dan yang lainnya gitu. Itu menarik, kenapa? Karena ternyata informasinya adalah di saat kita bicara sama orang-orang partai itu, dia mengatakan justru mereka belajar dari SIN apa? Belajar apa? Belajar bikin zain, bikin selebaran. Jadi ini yang menarik karena nanya gitu. Kenapa? Karena ini sebenarnya kita udah duluan. Ini salah satu misalnya, gue denger ini justru malah bukan di Jakarta gitu, malah satu kota yang di Jakarta mereka misalnya digandeng gitu, tapi justru beberapa knowledge dissemination-nya atau penyebaran pengetahuannya itu justru belajarnya dari anak-anak gitu, dari anak-anak simpang itu sendiri, bikin flyers, bikin zain, bikin nyetak, kita semua udah ngerjain. Itulah yang aku bilang from its beginning, dari pertama kali kita bikin, kita tuh udah punya statement politik. Kita udah bikin satu gerakan yang itu udah, kita nggak perlu bilang ini politik, tapi dimensi politisnya udah luar biasa banget. Dari situ aku pikir, kita nggak, ya masalah orang personal ya, orang terserah aja kalau dia mau nyalek, ya bebas aja, duit-duitnya dia juga gitu kan. Kalaupun dia misalnya mengatakan dia mewakili PAN, kayaknya nggak juga, semua orang nggak skena belum tentu ngerasa diwakili juga gitu. Bisa jadi itu individual dia, ya monggo aja. Tapi potensinya itu kita nggak pernah, maksudnya gini, bukan potensi, bahkan kita udah merubah landscape gitu. Contoh lah, kalau misalnya kita lihat di tahun 2000-an awal dan pertengahan muncul orang-orang untuk bikin independent label gitu ya, itu kan karena pengaruh dari teman-teman yang udah bisa bikin sendiri gitu. Yeah. Itu berhasil. Sebenarnya ada dua arus kan yang membongkar produksi musik di Indonesia. Satu adalah digitalisasi, kedua adalah produksi independen. Makanya terus format dalam produksi produksi musik, rekaman musik dan yang lainnya udah berubah. Orang sekarang udah nggak jualan CD atau kaset misalnya. Tapi ini harus dilihat secara adil. Di Indonesia itu muncul dari top down dan bottom up. Bottom up-nya ya apa yang dikerjain sama teman-teman dari tahun 90-an. Ya, top down-nya ada dulu sebelum Spotify tahun 90-an tuh, cek aja itu kan perubahan. Ya bukan yang ini yang Napster dan yang lainnya. Jadi itu kan pergerakan yang dari bawah dan dari atas itu mengencet industri yang ada di Indonesia gitu. Jadi harus beradaptasi. Akhirnya yang dijual adalah sekarang performance gitu. Yang dijual sekarang performance. Orang udah nggak jual. Ya sekarang orang bisa ada Spotify. Menurut gue sejak tahun pertengahan 2000-an yang dijual adalah performance. Makanya semua orang sekarang performance-nya harus baik karena itu yang dibeli, karena orang beli tiket dan yang lainnya gitu. Dan dari merchandise dan yang lainnya, bukan dari orang bisa beli musiknya itu sendiri. Adalah orang-orang yang mencintai itu, tapi
semua sekarang bisa diakses di internet. Gimana sob menurut lo sob pengaruh itu? Nah itu kan harus dilihat dari politik ekonomi. Itu harus dilihat dari politik ekonomi dan nggak bisa diklaim oleh satu orang individual. Karena ini gerakan movement yang dibangun nggak sendiri, gitu. Tapi itu berhasil. Gitu. Gimana sob menurut lo sob? Lo kan di bidang yang ya kira-kira industri musik dan lain-lain itu kayak gimana menurut lo? Ya, memang proses digitalisasi itu kan memang ngerubah semuanya kan, dia nge-restart semuanya dari artis-artis yang dulunya di major label. Misalnya kalau gue lihatnya dari sisi major label dan indie label, dari major label mempunyai banyak aturan segala macam yang mengakibatkan indie labelnya kurang berkembang gitu. Nah proses digitalisasi ini kayak merestart semuanya dari nol, jadi nggak ada Tarzannya lagi nih di digital ini ya kan, semuanya punya potensi untuk bisa berkembang. Kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Barangkali mungkin sebelum kita mengakhiri, saya ingin menyapa buat kawan-kawan yang sudah menyimak. Nah, ini ada beberapa yang sudah memberi komentar juga nih. Kita belum sempat untuk membacakan, tapi ada beberapa yang sudah bergabung dari awal, dari hingga sekarang. Ini dari siapa ini tadi? Nanti buat kawan-kawan nanti yang terlewatkan nanti podcast ini akan di-reupload di YouTube channelnya AK47 Grind, yang dimana nanti akan kami enhance audionya sehingga juga bisa untuk dinikmati, di-share dan bisa shareable juga ya. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, kita masih ada beberapa pertanyaan mungkin kira-kira dari Critical Death sendiri, selain mungkin ada rilisan baru yang sedang dikerjakan, kira-kira dari kalian apakah mungkin memiliki rencana untuk tour atau mungkin untuk apa ya, mungkin sesuatu yang sedang dikerjakan saat ini? Silakan. Ya untuk rilisan sih kita dalam waktu dekat, kayak tadi gue bilang ya, karena rencananya ada single lagi, cuma kita masih tunggu pihak label untuk ngasih lampu hijau nih ke kita untuk rilis. Terus dalam waktu dekat tanggal 14 kita main di Serang ya Sob ya, main di Serang. Paralel kita masih ngumpulin beberapa materi untuk tetap kita targetin di tahun ini kita bisa rilis album sih insya Allah. Kalau kisi-kisi nih, secara musik mungkin ada sesuatu yang sedang dikerjain gitu, secara musikal gitu, secara teknik. Secara musikal, iya. Biasanya kan ya kayak tadi proses kita bermusik seperti yang Karib bilang di awal ya. Karib pasti akan kasih tahu ke gue kondisi sosial saat ini tuh seperti apa, dinamikanya seperti apa, up and down-nya seperti apa. Kemudian gue akan mencoba interpretasi lewat musik gitu, lewat musik. Saat ini apa ya, dengar lagu tuh gue juga nggak terlalu banyak nih katalog bermusik gue nih, karena paling apa yang lama-lama aja sih, paling Malvolent Creation gue masih dengerin, Violence, terus dia masih Destroy, Code 13. Gue biasanya kalau bikin musik ya ambil semangat merekanya aja sih ya, spirit di mereka. Bahkan sekarang ini gue lebih sering dengerin Tulus karena memang Tulus keren banget, apalagi liriknya itu. Liriknya justru jauh lebih menusuk. Kemarin ya konser dia sih gue nonton banget tuh. Gitu. Kalau Arif lagi sering dengerin apa ini? Kalau gue terinspirasi sama satu band Jogja, sama satu orang Jogja namanya Sisir Tanah, Bagus Dwidianto. Itu gila sih menurut gue. Sorry nih, menurut gue yang punk, tapi nggak tahu yang sekarang ya, soalnya dia agak mulai lari ke komersil dikit gitu ya. Tapi Bagus Dwidianto sih gokil banget men. Jadi gue punya pengalaman waktu itu, gue turun lapangan riset gue nongkrong sama anak Wali Jawa Timur.
aktivis-aktivis lingkungan di sana di Jawa Timur, mereka dengerinnya itu. Gue bilang, anjir ini apaan gitu. Itu keren banget gitu. Lirik-liriknya tuh main musiknya main musik balet gitu. Tapi liriknya tajam, apalagi dengerin tentang lagu hidup deh. Lagu hidupnya dia tuh keren banget gitu. Apa dibilang masalah perampasan lahan dan yang lain gitu. Dia namanya sih tanah tapi berubah. Jadi menurut gue kritikal tuh kita tuh nggak pernah nyari inspirasi dari grindcore-nya itu sendiri karena grindcore-nya udah terlalu penuh gitu. Ya grindcore ya udah semua akan ngambil Rotten Sound, semua akan ngambil ya semua band-band besar itu, tapi inspirasi itu harusnya open dari kehidupan nih gitu. Jadi itu yang bikin beda kritikal nggak pernah dan satu lagi, nah gue percaya ada recycle juga di musik gitu, akan muter balik lagi gitu, itu pasti juga kemungkinan besar ada. Jadi ya kita sih mau kayak Dede bilang ya apa yang dia suka aja kita, dan kebetulan personil kita yang lain nih anak-anak yang update banget nih gitu. Nah kita justru dengerinnya dari dia, jadi kita mengkombinasikan generasi kita sama generasi yang muda jadinya yang sekarang gitu. Nah satu lagi tuh kayak misalnya siapa Iksan Skuter kan apa yang dibilang apa revolusi ditunda dulu, kenapa? Karena istri nelpon minta martabak. Menurut gue itu kan real banget ya. Iya lah kita sekarang di kaum kera podcast gitu ngomongin politik. Ini dari tadi tiba-tiba istri kita minta dibeliin sesuatu kita juga tutup ini sekarang gitu kan. Jadi itu realistis dan itu politik domestik ya kan. Domestik doktrin ada juga gitu kan. Jadi menurutku di umur segini itu artinya enak untuk menerima segala sesuatu dalam hidup sebagai inspirasi gitu. Jadi dia bisa apaan aja. Jadi justru sense itu yang mesti kita buka gitu. Sense tentang kehidupan sehari-hari, ngeliat orang banyak. Kita nggak harus klaim, lu kan nggak ngerasain begini, ya bukan itu. Tapi kita punya empati dan rasa yang bisa kita olah untuk bisa mengerti apa yang orang rasain. Jadi justru itu yang dipakai. Jadi bukan kritikal nggak pernah mulai dari sekarang lagi ngetren apa nih, musiknya apa nih, oke semua sekarang lagi Swedia kita ajar nih, enggak, kita nggak pernah mulai dari itu. Kita nggak pernah mulai bermusik dari what is the latest trend, enggak. Semua yang ada sekarang grindcore itu the latest trend. Kita mulai dari suasana batin kita lagi kenapa sih gitu. Kalau ada satu channel dalam diri kita yang suasana batin itu nggak bisa disalurin lewat bidang lain. Kita udah berkeluarga, kita udah bekerja, kita menulis, tapi nggak akan bisa keluar. Dia hanya bisa lewat saluran yang namanya musik. Ya udah kita keluarin di situ. Dan itu hanya orang-orang tertentu yang punya chemistry yang sama. Tapi itu pengalaman batin kita masing-masing. Jadi menurut gue sih, ketika nggak pernah mempermasalahkan mulainya dari musik atau kecenderungan musik yang kayak gimana, tapi suasana batin kita. Nah kalau kita udah mulai main bareng, ketemu sama Farid, itu pasti suasana batinnya ya udah begitu gitu. Kira-kira gitu sih. Nah sekarang kita tinggal pantau band-band baru dan teman-teman generasi kita setelah kita tuh, kita justru punten terima kasih banget banyak belajar dari mereka, karena menurut kita kalau dari segi update itu mereka luar biasa banget. Dari skill juga sekarang jago-jago semua dibanding kita, terus ngerti soundnya lebih baik gitu. Terus satu lagi nih tahun 2019 atau 2020 akhir kita sempat ketemu Ricky Seringai. Jadi Ricky Step Forward ya, dia tuh sempat pernah jadi produser kita, bantuin kita di album Split One Burning ya tahun 2001 ya. Dia sempat ini. Nah terus kita sempat ketemu sama dia, ngobrol lagi. Nah kita banyak dengerin masukan dari Ricky juga gitu. Terutama sih dia bilang justru kritikal tuh menurut dia menginspirasi orang banyak kalau balik ke akar punknya gitu. Ya udah akhirnya kita di situ kita ketemu Jepang yang bisa fasilitasin itu ya dari segi permainan drum, beatnya dan yang lainnya. Jadi aku pikir itu sih yang kita bisa jawab kalau misalnya ditanya yang the latest-nya apa. Aduh itu kayaknya dari lu emang rumit dijawab ya sampai. Iya,
bener. Tapi yang jelas ini ya, dengan urak-urakannya grindcore ini memang untuk saya pribadi pun juga menjadi katarsis ya dari kehidupan aktivitas sehari-hari hingga ini menjadi suatu dan selain itu kita menjadi sebuah komunitas yang besar gitu. Bahkan sekarang pun ketika akhirnya AK47 sebagai band lokal Auckland sekarang saat ini, akhirnya saya AK47 ingin mencoba untuk ya udah ini ada sebuah jembatan yang nanti coba kita bangun gitu loh. Yang sekarang secara nggak langsung memang audiens AK47 ada 2 sekarang di Amerika dan juga masih di Indonesia. Sehingga saya ingin mencoba bagaimana platform pun bisa menjadi senjata atau bahkan tadi seperti disampaikan Farid bahwa di dunia digital ini segala apapun memang bisa dikemas apapun gitu loh. Sehingga aku pikir ini akan menjadi bagian dalam kita terkoneksi dalam sebuah komunitas grindcore sebesar ini ya, yang sudah lintas negara, bahkan kita akan lebih mudah untuk bisa terkoneksi karena barangkali setelah ini ketika Dead mungkin tur di Amerika mungkin atau mungkin seperti apa, dan itu akan bisa saja terjadi. Oke, sebelum kita akhiri mungkin yang terakhir atau ada sekilas mungkin sebelum kita tutup. Monggo, Rip. Ya, itu tuh. Ya, karena mungkin AK47 kan lagi ada di Amerika nih. Menurutku tadi istilah jembatan tuh menarik. Teman-teman kayak Alternatif dan teman-teman kayak FRTN dan yang lainnya itu kan bisa jadi jembatan untuk, maksudnya kalau bisa dibikin forumnya gitu loh. Jadi gimana caranya tuh bisa nyambungin? Karena kan kebetulan lagi di sana. Gue sih sangat kepikiran siapa tuh yang mau nangkep misalnya Kotor Tin itu kan keren banget ya gitu loh. Itu maksudnya siapa yang mau nangkep gimana? Jadi menurutku organizing, karena ntar aku nggak tahu, aku kepikiran teman-teman di sana juga, apalagi di East Bay itu kan deket sama Berkeley dan yang lainnya, pasti juga ada keresahan-keresahan yang harusnya bisa dibicarain gitu, secara sama ya. Menurutku itu. Kalau kritikal sih ya mohon bantu doa aja, semoga kita lagi nunggu lampu hijau dari Smartest Bomb kapan bisa rilis single ketiganya. Terus kalau bisa sih kita pengen bikin ini ya, kayak bikin showcase untuk single ketiga itu sama rekaman. Habis rekaman baru kita tour lah, kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Begitu setelah hampir kita 1 jam di Komkera Podcast episode yang ke-17 bersama Critical Death dengan Farid dan Karib. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sambil ngobrol, dan kami sangat senang sekali dan semoga kami mendapatkan banyak insight dari obrolan ini sehingga kita bisa terus terkoneksi melalui Komkera Podcast dan juga untuk Critical Death sendiri. Semoga dalam proses album yang terbaru ini berjalan dengan lancar. Amin. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di Komkera Podcast berikutnya. Salam.